Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Akhirnya dia bilang, gue ini apa? Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan. Ya. Kalau. Kenapa, Pak? Ini dari mana? Oh, LMC. oke, mantap. Ini Bang, Bang. yang lain pada iya. kena. Oh gitu, oke. Siap. Alhamdulillah ya, hari ini dari sore gua konsul. Pokoknya udah baru laporan aja udah perang bintang. Kenapa? Pokoknya istilah kasarnya begitu. Baru laporan aja udah perang bintang nih. Ya kan? Bintang gua sama bintang Kejora main nih. Jadi baru laporan nih. Bayangkan dari jam 5 sekarang jam berapa nih? Jam setengah 10 ya. Jadi ya begitulah. Namanya perang bintang kan. Dalam udah. Terus gimana, Bang, laporannya? Bintang gua redup, gua telepon lagi bintang yang lebih terang. Bintang dia terang, bintang terus. Gua telepon lagi bintang lebih pokoknya perang bintang gitu. Telepon lagi, terangin lagi bintangnya gitu. Akhirnya bintang gua terang. Terima ya, Pak? Terima dong. Boleh, Bang, nomor LP-nya berapa, Bang? Nomor LP-nya Namanya siapa sih? Bang, lo ya. nomor yang dilaporin Jos ya, Jos pengacaranya Novi. Ini akan berkembang ya. Ini terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 32 junto pasal 48 ya, Undang-Undang ITE ya, dengan ancaman hukuman maksimal 9 sampai 10 tahun. Nomor laporannya, Bang, boleh dibaca? Nomor laporannya 7499 12 Romawi 2004. 7499. Alasan dilaporkan kenapa? Jadi kan kemarin tuh gue ngelaporin Novi dengan undang-undang ITE ya, bukan Novinya apanya, akunnya. Gue ngelaporin akun Novi dengan undang ITE. Gue dapat dong surat laporan ini. Gue dapat dong surat STTLP ini ya kan. Gue dapat surat ini. Tiba-tiba surat ini yang harusnya menjadi rahasia gue nih, surat data pribadi gue, kok bisa nyebar kemana-mana? Bukan menyebar kemana-mana, kok bisa dapat dia gitu? Gue bilang, lu dapat dari mana nih? Ini kan data pribadi gue yang harusnya diamanin oleh penyidik. Kok bisa lu dapat? Lu dapat dari mana? Begitu. Akhirnya dia bilang, gue ini apa? Apa sih dia bilang? Gue nggak terima karena nama gue dicantumin MH-nya, kata dia gitu. Loh kalau salah tinggal hapus aja, ngapain lu ngambil data pribadi gue? Lu kan kenal gue, tinggal ngomong aja. Tinggal gue ngomong sama penyidik, tinggal dihapus. Atau lu nggak berkenan jadi saksi, lu dihapus. Kan gue ditanya, saksi siapa aja? Karena ada video lu sama gue, makanya gue kasih penyidik. Artinya kan karena dia ada video sama gue waktu itu, ya kan? Jadi dia akhirnya disebut jadi saksi. Kalau dia nggak berkenan kan tinggal gue hapus, nggak perlu marah-marah. Oke, Bang, harapannya. Gitu loh. Hah? Ya buat bahan pelajaran aja, kalau gue nggak main-main. Ingat ya, masih ada 3 laporan lagi. 3 laporan lagi loh, ingat. Gue nggak main-main. Siapa ya, Bang? Hah? Udah. Yang berikutnya kemungkinan ya patut diduga Densu dan Novi. Oke. Terus Ya. dasar apa tuh, Bang? Ya itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu. Ini lagi dikaji sama tim gue di kantor. Jadi seperti itu ya. Oke, Bang. Oke? Siap. Bang. Ya, oke. Iya, Bang. Ini nomor laporannya lihat ya. Bang, stop shot lu. Jangan ini aja, baca sama orang segala macam. Itu aja tuh ya. Goyang-goyang gitu. Oke. Nanya aja, agendanya apa? Agendanya kita akan melaporkan yang berkoar-koar di sosmed ya. Oke, nanti kita balik lagi. Oke. Sana ikutin, masuk. Kebut. Bentar. Kau jangan maju-maju, Cal. Ya. Ada kucing. Di tengah, gitu. Boleh. Sini mau loncat
Oh tuh. Oke. Kedatangan malam ini ke SPKT apakah betul jadi melaporkan seseorang? Nah, boleh dari kuasa hukumku aja ya yang memberikan statement. Oke, teman-teman, malam ini karena sudah larut malam, Teknopi juga besok ada tindakan dokter ya. Dia lagi sakit pilek, jadi mungkin akan langsung berlanjut ya Teh ya. Nanti biar kami yang kemudian meneruskan. Pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik ya. Pasal yang disangkakan dan bukti apa saja yang dibawa? Buktinya tentu dari akun-akun YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar ya. Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan Undang-Undang ITE salah satunya dan yang lainnya. Nanti silakan tanyakan penyidik ya. Kenapa bisa sampai akhirnya melaporkan ini? Bang, Sudah keterlaluan atau gimana? Teteh ini aja. Izin Bang, tetehnya langsung balik dulu ya. Apa apa ya? Satu statement. Alasannya Teh? Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Impact yang satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu, jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Itu aja, izin ya semuanya. Izin ya. Ya, silakan diteruskan. Lanjut, Bang. Bu, boleh tanggapi? Iya Bu, Boleh tanggapi. tanggapi. Ya Bu, terkait tadi kan berarti ada kata-kata kasar dan segala macam Bu ya. Betul. Itu apakah juga ada pasal lain selain fitnah dan pencemaran nama baik? Kita sebenarnya kita nanti akan kita menyerahkan semuanya ke penyidik ya. Salah satunya kami tadi mengenakan pasal pelecehan ya, pelecehan secara verbal. Berarti ada 2 pasal ya, atau seperti apa? Ada 4 pasal berlapis. 4 pasal berlapis di Betul. dalam satu laporan ya? Betul, dalam satu laporan. Tapi dari Bang AL sendiri ya bilang kalau itu pernyataan, bukan pernyataan tapi pertanyaan dia. Gimana sih lu tanggapan seperti itu? Substansi lah. Ya itu lebih ke substansi ya teman-teman. Jadi sebenarnya begini, kalau kemudian saudara AL menyatakan demikian, di dalam hukum pidana itu ada namanya unsur penyangkalan. Siapa yang kemudian menyebarkan itu hingga tersiar dan kemudian terbentuk opini publik, maka dialah yang wajib membuktikan. Karena beliau bertanya, apakah Nopi ini seorang pelacur, maka beliaulah yang kemudian di dalam hukum pidana yang harus membuktikan. Gitu. Berarti dalam hukum pidana tidak ada kata pertanyaan dong Bu ya? Pertanyaan ada, tapi harusnya secara pribadi. Jadi kalau pribadi itu pribadi, tidak tersiar, itu mungkin deliknya akan kabur ya. Tapi kalau kemudian tujuannya untuk membuat opini publik berkembang sehingga terbentuk wujud bahwa pelakunya adalah Teknopi, maka itu masuk unsur. Berarti sejauh ini tidak ada somasi dulu dari Novi atau memang langsung melaporkan? Tidak ada. Kami tidak ada somasi karena memang kami sudah di media kemarin beberapa hari ya, kami bilang kami akan menempuh jalur hukum, tapi tidak ada itikat baik dari AL dan juga RDL untuk datang ke kantor kami maupun ke Teknopi. Oke, berarti kejadian itu di-upload di channel YTAL. Betul. Itu kapan Bu ya? Dan di video yang apa Bu? Kalau penyidik aja. iya nanti penyidik yang menjelaskan, tapi nanti tadi memang kami masukkan di channelnya Quintin ya. Itu Iya. dalam aja nanti. Nanti lebih Jadi ke penyidik. intinya sebenarnya ini langkah Teknopi dalam memiliki hak konstitusinya gitu. Jadi terpisah dari permasalahan yayasan dengan Agus gitu. Nah, karena ada merasa dilecehkan, dicemarkan nama baik, sehingga langkah hukum dilakukan gitu.
Nah, setelah kami berkonsultasi dengan Polda Metro, ya alhamdulillah laporan itu diterima. Jadi ada 2 laporan hari ini. Malam ini ada 2 laporan gitu. Oh, berarti 2 laporan dengan 4 pasal berlapis atau bagaimana? Iya betul, 2 laporan dengan 2 subjek hukum terlapor, yaitu RDL dengan AL, dengan alat bukti yang berbeda, lokus yang berbeda, dan tempus yang berbeda. Nah, sejauh ini ketika kita bicara pencemaran nama baik melalui media sosial, itu akan ada restoratif justice. Betul. Apakah akan mengambil langkah itu juga? Enggak? Nanti kita lihat nanti. Gitu. Yang jelas ini kita bukan mau memperpanjang cerita Agus dan Teh Nopi gitu. Tetapi ini memang di permasalahan yang berbeda. Jadi tidak menghalangi daripada apa yang upaya yang dilakukan oleh Kemensos untuk melakukan perdamaian gitu. Itu kan masalah dana donasi. Kalau ini terkait pada personal dengan pihak yang tidak dalam substansi dana donasi. Nah, kami sangat mengapresiasi sekali Polda Metro Jaya juga menerima laporan kami dengan baik. Setelah berkoordinasi dan berkonsultasi, alhamdulillah malam ini kita sudah selesaikan laporannya, LP-nya. Gitu. Semoga ya bakalan cepat untuk ditindaklanjuti oleh Polda Metro. Apakah ini dampak efek dari perseteruan dengan Agus akhirnya melebar kemana-mana, lebih ke personal? Betul. Kalau dampak sih pasti ya. Ini wujud dampak tidak langsung yang kemudian terjadi karena kisruh ini ya. Tapi sebenarnya ini bisa diredam kalau kemudian para mohon maaf ya, oknum-oknum kuasa hukum ini kemudian juga tidak menyerang ranah pribadinya Teh Nopi begitu ya. Karena tadi dibilang sama rekan saya harusnya dibedakan antara persoalan Agus dengan Teh Nopi dalam bentuk yayasan, juga perseorangan dari Teh Nopi itu sendiri. Gitu. Berarti ini jadi ajang cari panggung nggak sih? Bisa disebut seperti itu nggak sih? Dari para lawyer itulah. Kita nggak tahu ya. Kami nggak berani statement begitu gitu. Nah, yang jelas kita juga bukan untuk mencari panggung, makanya alhamdulillah ada kesempatan, nggak ada panggung juga di sini kan gitu. Ada kesempatan, kebetulan padat juga jadwalnya dari tadi pagi, Teh Nopi dan kita juga, makanya berkesempatan malam hari gini. Iya. Dari kuasa hukum Teh Nopi sendiri tidak akan mencari panggung ya, dan tidak mau mencari panggung ya. Sebenarnya gini Mas, ini kan sebenarnya Teh Nopi sudah 3 bulan terakhir mendiamkan ini ya. Kalau kemudian kita semuanya di dalam kuasa hukum dianggap sebagai mencari panggung, maka Teh Nopi akan terus melaporkan mungkin di minggu-minggu awal ya, bulan-bulan awal. Tapi itu tidak dilakukan Teh Nopi gitu. Itu wujud nyata bahwa Teh Nopi sebenarnya pengen permasalahan ini cepat selesai gitu. Karena semakin lama didiamkan kok semakin menjadi ini orang-orang gitu. Maka akhirnya ini keputusan Teh Nopi yang memang sangat berat diambil Teh Nopi gitu untuk menuntaskan ini. Ada kemungkinan akan ada laporan lagi yang menyerang? Jika kemudian ada ya, tapi kalau tidak ada berarti tidak ada. Oke, berarti saya garis bawahi tekankan bahwa 2 laporan yang dengan subjek yang sama dan lokus yang sama ya? Subjek berbeda. Subjek berbeda, subjek hukum berbeda, yaitu RDL dengan AL, itu kemudian deliknya juga berbeda, terus lokasinya juga berbeda. Oke, berarti satu-satu atau? Satu-satu. Oh, satu-satu ya? Jadi ada 2 LP. Ada 2 LP. Yang AL LP dengan pasal apa, yang RDL LP dengan pasal apa? Itu nanti ke penyidik saja. Penyidik, gitu. Tapi kalau nomor LP-nya yang RDL 7504, sedangkan yang AL 7505. Tapi dari sendiri kan menyatakan silakan aja, mungkin menentang ya, laporkan aja, laporan itu gak bakal jalan ya, bisa dibilang begitu yakin. Itu ya, sudah itu kita saja, persilahkan gitu. di sini, tapi itu udah kita buktikan pada malam ini ya. Ketika laporan itu diterima kan artinya dugaan tindak pidana itu ada. Oke, cukup. Terima kasih, Bu. Terima kasih.